Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alwi Arsandi Pasaribu. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Kampar D3 Teknik Informatika dengan NIM 23313010. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat ataupun meletakkan perangkat-perangkat yang terdapat pada aplikasi Cisco ataupun simulasi jaringan. Nah, di sini saya menggunakan 3 server, 3 PC, 3 switch dan satu router, satu access point dan satu laptop. Nah, di sini saya menggunakan kabel Strike. Oke. Oke, langsung saja kita ke konfigurasi IP address-nya. Oke, yang pertama itu ada server pertama. Nah, di sini eh, saya sudah membuat ataupun sudah mencatat ataupun bikin catatan supaya mempermudah mengingat. Oke, nah di sini 192.168.2.10. Lalu sama MS-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya kita pakai 192.168.2.9. Untuk DNS-nya kita pakai juga 192.168.2.10. Lanjut kita ke service, kita ke DHCP. Nah, di sini ada default gateway-nya, ini sama yang ada di desktop server. Di sini saya pakai 192.168.2.9. Nah, ini start IP. Nah, di sini saya mulai dari 10, maka nanti di kliennya mulai dari 11. Oke. Selanjutnya kita ke isi kliennya. Lalu kita DHCP-kan untuk membuktikan. Nah, di sini berubah menjadi 11. Oke, kita ke server berikutnya. Sini saya pakai IP kelas yang berbeda 10.10.2.10. Sama MS-nya dia 255.0.0.0. Lalu default gateway-nya pakai 10.10.2.9. Lalu DNS-nya sama seperti DNS yang pada server pertama, yaitu 192.168.2.10. Lalu ke service, ke DHCP, di sini bikin default gateway-nya 10.2.9, lalu DNS-nya, lalu start IP-nya mulai dari 10. Maka di PC kliennya akan berubah menjadi 11. Oke, kita DHCP-kan. Nah, dia akan berubah menjadi 11. Oke, selanjutnya kita ke server ketiga. Oke, kita ke desktop. Nah, di sini kita buat 192.1 maaf lupa 162.168.2.10. Lalu gateway-nya 162.168.2.9. DNS-nya sama seperti server yang pertama, yaitu 192.168.2.10. Lanjut kita ke service, ke DHCP. Lalu di sini kita buat default gateway-nya 162.168.2.9. DNS-nya sama seperti server pertama. Oke, di sini kita mulai dari 10. Lalu save. Oke. Lalu kita coba. Nah, dia bisa. Oke. Selanjutnya kita ke router. Ini untuk menghubungkan dari komponen yang ini ke komponen ini dan komponen ini. Jadi mereka saling terhubung menghubung. Oke, yang pertama ini kita masukkan gateway PC gateway IP address pertama yaitu 192.168.2.9. Lalu kita on kan, kita ke selanjutnya ini 10.10.2.9. Selanjutnya kita on kan, selanjutnya kita ke
Nah, yang IP kelas yang ini dia 162.168.2.9. Lalu kita subnet mesh-nya, lalu on kan. Oke, kita apabila sudah hijau maka dia sudah terhubung satu sama lain. Oke, selanjutnya kita ke membuat DNS. Nah, di sini kita membuat DNS-nya, name-nya itu email.com dengan IP ataupun dengan ini merupakan DNS pada setiap server ataupun satu server DNS. Nah, lalu kita save. Nah, ini ecomp ini merupakan server yang ini dan yang satu lagi. Oke, habis itu kita ke HTTP. Nah, kita membuat web. Membuat web ataupun mencoba web. Nah, di sini pakai tracer. Di sini kita coba nama saya saja. Wih, lalu save. Yes. Oke, kita coba di PC. Kita ke desktop lalu ke web browser. Oke, di sini kita ketikkan mail.com lalu enter. Nah, dia akan berubah menjadi Alwi. Oke, untuk HTTP sudah, selanjutnya kita ke email. Nah, kita membuat email. Nah, di sini saya domain name-nya itu email.com. Nah, ini merupakan nama dari DNS-nya yang kita buat. Jadi kalau misalnya DNS-nya berbeda sama yang kita buat di email, maka tidak akan saling terhubung. Selanjutnya kita ke user. Di sini buat user 1 dengan password setera. Dan sini saya membuat user 1 juga. Selanjutnya dengan user 2, user 3 dan user 3. User 4, maaf. Oke, kita mulai ke user pertama. Kita ke email lalu ke sini. Nah, konfigurasi email. Nah, di sini your name-nya itu saya buat user 1, lalu email address user 1. Nah, di sini saya pakai @email.com. Nah, ini merupakan DNS-nya ataupun email yang kita buat tadi. Dari sini ada incoming email dan outgoing email juga. Nah, di sini user 1 dan ini passwordnya. Lalu set. Oke, selanjutnya kita ke user 2. Oke. Setelah itu setelah membuat itu langsung kita ke mencoba apakah berhasil yang kita buat atau tidak. Nah, kita ke email, lalu kita ke compose, kita mengirim ke user 1. User 1 at, maaf ini tadi huruf besar, user 1 at gmail.com. Lalu subjeknya kita pakai selamat kamu berhasil. Nah, kita melihat di PC yang ini. Kita refresh. Maaf lamanya. Kita refresh lagi. Mungkin terjadi kesalahan. Oke, nah ini user 1. Email.com. Nah, dia sini. Maka ada dari user 3 mengirim selamat kamu berhasil. Oke. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.